Menak, menteri nggak punya pribadi. Ini terjadi di Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Siang itu ada acara yang dihadiri Menteri Agama. Setelah acara usai, dalam bincang-bincang yang dilakukan sembari berdiri, seorang wartawan memanfaatkan kesempatan itu untuk mewawancarai Menak. Ia bertanya tentang sesuatu masalah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan acara tersebut. Apa pendapat Bapak pribadi? Menteri nggak punya pribadi, jawab sang menteri, kemudian tertawa. Si wartawan rupanya pantang menyerah. Ia terus mencoba berupaya dengan berbagai cara mendapatkan tanggapan dari sang menteri. Tetapi sang menteri tetap tidak bersedia menjawab pertanyaannya. Dan si wartawan pun akhirnya menyerah. Peristiwa itu terjadi pada masa Orde Baru, dengan Soeharto sebagai satu-satunya pemeran utama. Ketika itu kantor sang menteri masih bernama Departemen Agama. Sikap sang menteri tentu dapat dipahami. Memang sulit memisahkan antara jabatan menteri dan pribadi. Kalau yang bersangkutan bukan menteri, si wartawan tentu tidak akan mewawancarainya. Seandainya si wartawan mewawancarainya setelah yang bersangkutan sudah tidak menjadi menteri, pastilah nilai beritanya juga berbeda. Setelah Orde Baru tumbang, situasi dan kondisi berubah total. Menteri berani bicara segala hal, termasuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Biasanya hal itu dilakukan menteri yang merangkap jabatan penting di partai politik. Ketika memberi komentar atau tanggapan kepada wartawan, sang menteri berbicara dalam kapasitas sebagai petinggi partai politik. Apakah pendapatnya itu pernah disampaikan secara langsung dalam rapat kabinet? Misalnya, baginya itu soal lain. Kita pernah melihat menteri-menteri dari partai politik yang bertipe seperti itu, terutama menjelang pemilu. Mereka berusaha mencari panggung. Mereka tidak ingin dikenali sebagai bagian dari pemerintahan yang dinilai gagal. Dalam kehidupan sehari-hari, di berbagai tingkatan, ada saja orang-orang yang berwatak atau bertabiat demikian. Orang-orang macam begini biasanya bersembunyi paling belakang ketika pekerjaan gagal, tetapi tampil paling depan ketika pekerjaan berhasil. Mereka cuci tangan sembari mencari kambing hitam. Pada masa mendatang, menghadapi pemilu serentak 2024, hampir dapat dipastikan kita akan menyaksikan kembali pemandangan serupa.